Profesi Podcast bareng saya Aru, dan kali ini saya tidak sendiri ya. Di samping saya sudah ada manusia cantik sekali. Halo guys, kenalin nama aku Ar. Oke, ini podcast perdana aku, jadi salam kenal semuanya. Salam kenal. Jadi saya Arum, dia Ar. Itu. Jadi Ar ini merupakan admin medsosnya profesi UNM. Silakan nih, boleh ya teman-teman. Oke, gimana nih kabarnya nih kakak Ar nih? Udah persiapan KKN ya? Iya, alhamdulillah baik. Sejauh ini karena udah mau semester akhir ya, jadi memang udah siap KKN. Siap banget. Persiapannya udah berapa persen? 90% aja sih, 10%-nya mental aja nih yang perlu disiapkan mungkin. Alhamdulillah ya. Biasanya tuh mahasiswa semester akhir tuh sekarang kayaknya kebanyakan pada takut nih buka sosmed. Kenapa tuh Mbak Arunya? Kenapa ya? Karena kayak kebanyakan yang kalau saya nih lihat di sosmed mahasiswa semester akhir nih ya, apalagi semester 7 ke atas tuh udah FOMO banget ngeliat medsos, kayak takut aja gitu temannya udah banyak pencapaiannya, ada yang udah semprot, ada yang udah married. Ya Allah. Kalau Ara sendiri gimana nih kalau dalam bermedsos nih? Kalau aku sendiri sih itu tantangan sendiri ya, karena di semester akhir ini memang banyak teman-teman aku baik di real life maupun di sosial media itu udah pada sempro, ada juga yang udah hasil sih. Terus ada yang ikut MBKM, program magang begitu, dan lihat kembali ke diri kita sendiri bahwa oh ternyata kita masih di sini aja nih. Dah itu kayak apa ya, kayak bikin insecure tau nggak? Jadi untuk akhir-akhir ini aku pribadi tuh kurangin main ininya, sosmednya. Tapi agak susah juga ya kan, kamu juga sebagai admin yang harus selalu aktif di medsos mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu mentalnya dikuatkan lagi ya. Siap. Terus pernah ngerasa FOMO? Pasti pernah ya? Pernah banget sih. Iya, pernah banget karena itu kan tiap hari mesti harus ada jadwalnya untuk buka media sosial, karena kan itu kerjaan kita ya di profesi. Tapi untuk akun sosial media pribadi aku tuh usaha banget untuk kurangin waktunya buka akun media sosial pribadi, karena ya itu tadi orang-orang sekarang memang lebih eksis di media sosialnya mereka, dan bisa jadi hal itu berdampak juga kepada mentalnya kita nih sebagai mahasiswa semester akhir yang harus kayak banyak struggle-nya untuk selesai di akademiknya gitu, dan kayak ajang perlombaan aja nih, sempro, semhas dan sebagainya. Ngomongin nih soal medsos, soal FOMO dan insecure, terus biasanya tuh banyak mendorong para kaum muda khususnya Gen Z tuh, jadi mereka tuh pengen bikin list goal banyak gitu loh. Betul. Kayak apalagi Gen Z nih ya, yang angkatan kita nih, kita ya, itu banyak bikin list, misalnya tahun ini tuh harus mungkin dari yang kecil kayak tahun ini harus sempro, tahun ini IPK-nya harus 4,00, terus tahun ini harus naik haji mungkin, atau pengen dapat penghasilan 100 juta pertama, pengen buat usaha, pokoknya banyak banget list atau goalnya. Justru tuh bikin capek sendiri nggak sih? Kalau nanggapinnya gimana, itu justru positif atau negatif? Depends ya. Kalau misalnya untuk list goal ini kayak aku pribadi ya, untuk bulan ini aja tuh ada banyak banget kegiatan yang mesti dihandle, dan pastinya harus ada goalnya itu yang per eventnya itu. Tapi untuk aku pribadi, karena satu goal itu kayak satu beban enggak sih? Kayak Banyak goal makin banyak goal makin banyak beban. Jadi harus kembali lagi. Memang kita apakah goal ini akan berdampak besar kehidupan kita di
kehidupan nyatanya kita, atau memang ini hanya untuk menambah eksistensi kitanya aja di media sosial gitu, atau hanya untuk ikut-ikutan aja karena lihat story-nya teman-teman udah pada sempro. Nah, kita genjot juga mau sempro di bulan ini. Ternyata pengetahuan kita itu atau pengalaman kita di kampus itu belum mumpuni nih untuk sempronya kita. Jadi memang kembali lagi apakah memang itu kebutuhan kita nih saat ini atau tidak. Jadi aku kalau lihat goal itu memang di list sesuai prioritasnya aja sih Mbak Rum. Oke, jadi walaupun kita punya banyak goals, tapi kita juga harus pintar-pintar lagi ya nentuin dari banyaknya goals kita itu yang mana prioritas dan yang mana yang belum. Iya betul sekali, karena kan untuk mencapai goal itu juga harus ada tenaga ya nggak Harus sih? ada effortnya. Harus ada effortnya, dan kalau misalnya nih kamu punya 10 goals di bulan ini, tentu kamu butuh energi yang lebih banyak lagi dari biasanya untuk dapat mencapai 10 ini. Nah, bisa-bisa setelah mencapai 10-nya kamu langsung tumbang, nggak ada lagi nih untuk 10 tahun, untuk 10 bulan depannya. Jadi memang kita harus pintar-pintar untuk seleksi yang mana nih yang prioritas kita, mana yang lebih penting. Karena kan kita juga terbatas nih, mesti saving energi juga. Harus tahu juga kapabilitas diri kita sebenarnya itu sampai mana. Betul. Karena biasanya kalau terlalu banyak goals, terlalu banyak yang diinginkan, nanti semuanya pengen dijalanin, malah justru capek sendiri, malah nggak ada yang goals nih. Jalan di tempat semua, amburadul semua. malah bikin kita nanti kalau nggak jalan semua nih down lagi. Betul. Tambah FOMO lagi, bukan Insecure lagi. jadi malah lebih parah dari yang sebelumnya. Jadi ada baiknya kita tentuin dulu prioritas goals kita, terus kita kerjain pelan-pelan, dan harus naruh effort yang tinggi. Karena kan sesuai dengan di buku NKTCI katanya kita harus Apa tuh satu buku persatu. Apa tadi? NKTCI. Nanti kita cerita tentang hari ini, ada filmnya tuh. Iya. Jadi memang kita nggak mesti serakah ya teman-teman. Untuk mencapai hal-hal itu kita memang mesti sabar dan bersungguh-sungguh. Namanya juga usaha kita harus untuk satu persatu tujuan, nggak boleh langsung semuanya sekaligus. Tuh. Ada juga tuh di buku NKCTHI juga kalau nggak salah, tapi saya nggak baca bukunya sih. Lihat di medsosnya katanya nggak apa-apa satu persatu dulu. Iya, yang itu. Iya. Jadi maksudnya tuh kayak pelan-pelan aja, step by step. Yang penting kan bukan hasilnya, tapi gimana cara menjadi bukti nggak sih? Bukan hasilnya, tapi gimana cara kita memperolehnya gitu, Prosesnya ya. Gitu ya. Kan kita semua pasti mitra mahasiswa pengen jadi orang yang grow gitu. Growing up together ya, mesti effortnya juga harus lebih, dan tentunya mesti bersabar ya teman-teman. Dan juga nentuin banyak goals itu boleh, cuman yang kita ini manusia biasa ya. Iya. Kita tuh bukan Wonder Woman. Jadi nggak harus kalau orang bisa gini kita juga harus bisa gitu. Siapa tahu kita memang kompetennya di bidang lain. Jangan maunya kompeten di semua bidang, karena bisa jadi yang kita lihat misalnya orang IPK-nya 4, kita juga pengen 4. Tapi siapa tahu orang yang kita lihat IPK-nya 4 itu juga dia punya kekurangan yang lain gitu. Betul. Dan kita tuh lihat orang yang lebih-lebihnya aja. Jadi kayak pengen diambil semua gitu. Padahal kan manusia nggak ada yang sempurna. Gimana nih Pak? Setuju banget. Itu juga jatuhnya ke toxic sih kalau aku. Kalau misalnya kita lihat story teman-teman, itu kan memang tujuannya mereka untuk memperlihatkan yang baik-baik aja nggak sih? Jadi mana mungkin nih orang lagi di masa downnya, masa krisisnya, mereka akan nge-up atau mempublish hal-hal seperti itu. Mereka kan pasti mau yang baik-baiknya aja. Jadi kita nggak usah iri sama apa-apa yang menjadi yang menjadi keberuntungannya teman-teman di luar sana. Kita juga punya prosesnya masing-masing.
bisa jadi di balik satu postingan itu, pencapaian itu, mereka tuh ternyata udah ngeluarin effort selama bertahun-tahun gitu. Terus kita ngiranya hasil itu adalah instan 24 jam. Enggak ya, Jadi gitu intinya, perbanyak goals itu harus dibarengi juga dengan effort dan kita harus mengetahui kapabilitas diri kita. Kalau dari Arun sendiri nih yang ilmu psikologi, gimana nih memandang orang-orang yang punya goals banyak? Kalau dari psikologi sendiri, kebetulan saya anak psikologi ya teman-teman. Itu kalau dosenku ngajar kayak yang Arun bilang tadi, kita harus bagi tujuan-tujuan kita itu ke dalam kotak-kotak prioritas dan yang belum jadi prioritas. Jadi itu ada kayak kita bagi ke dalam 4 kotak, ada yang penting banget dan harus segera dilaksanakan, ada yang penting aja tapi bisa nanti-nanti, ada yang harus segera dilaksanakan tapi nggak penting banget, dan ada yang terakhir itu yang nggak harus secepatnya dilaksanakan dan yang nggak penting-penting banget. Jadi itu di kotak-kotakin gitu supaya memudahkan kita lebih sistematis aja nggak sih? Dan kalau dari sisi psikologisnya sendiri, yang kayak buku itu tadi kayak satu persatu aja, yang penting jalan, nikmatin aja prosesnya. Setuju. Itu teman-teman. Oke, terakhir nih dari Kaan, ada nggak sih tips buat para mitra mahasiswa yang sekarang nih lagi ngerasa down karena nggak punya pencapaian apapun nih, ada nggak? Untuk teman-teman di luar sana, para mitra mahasiswa, memang ada saatnya kita berada di fase yang apa ya, yang nggak mesti harus cemerlang, harus semuanya tercapai. Nggak apa-apa di fase itu, karena memang semua ada waktunya, semua ada masanya. Jadi untuk sekarang kalau teman-teman lagi down, lagi kok goals aku yang ini nggak tercapai atau gimana, nah itu berarti bukan karena teman-teman nggak cukup layak ya, bukan, tapi memang mungkin waktunya aja yang kurang tepat. Jadi mungkin harus diperbanyak sabarnya, harus diperbanyak juga effortnya. Jadi semua ada waktunya, semua ada masanya. Ya kayak kehidupan tuh kan kadang dibawa, kadang dibawa banget. Tapi Rafathar kok dia loh. Kita bukan Rafathar teman-teman. Jadi itu aja ya buat teman-teman, semoga pembahasan kita kali ini bisa membangkitkan motivasi kamu. Jika kamu merasa di bawah, tenang, kamu nggak sendiri, kamu juga di bawah. Betul. Oke, itu aja pembahasan kita pada podcast kali ini. Jangan lupa subscribe akun Profesi TV dan nyalain notifikasinya supaya kamu dapat pemberitahuan ketika ada konten baru dari Profesi TV. Terus juga kita ada channel di Spotify namanya Profesi Podcast gitu. Oke, sekian podcast pada hari ini. Nantikan Profesi Podcast selanjutnya hanya di Profesi TV. Yeay!